Salve, Shalom untuk saudaraku umat Kristiani semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan saya, jangan sekali-kali berdebat dengan iblis seperti yang disampaikan oleh Bapak Paus. Jangan sekali-kali berkomunikasi dengan iblis. Artinya saya menyimpulkan bahwa kita tidak boleh berdebat dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita atau berbeda pandangan atau keyakinan kalau kita tidak mempunyai keahlian di bidangnya itu. Jadi kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang luas terkait keimanan kita, mending kita diam dan berdoa saja. Jangan ikut-ikut berdebat dan akhirnya Anda memalukan Tuhan, memalukan memalukan agama dan memalukan dirimu sendiri. Jadi kalau Anda mempunyai kapasitas, kemampuan untuk berdebat dan memahami sesuatu yang didebatkan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau Anda tidak mempunyai kemampuan untuk berdebat terkait keimanan, baik itu Anda Protestan maupun Katolik, saya menghimbau untuk tidak usah saja berdebat, karena nanti efeknya juga kurang baik nanti. Tetapi kita harus bersaksi bahwa kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang ditanyakan orang, jika ya, katakan saja ya. Jika tidak, ya udah bilang aja tidak tahu. Karena kata firman Tuhan lebih daripada kata-kata itu berasal daripada si jahat. Karena kita adalah manusia yang terbatas, yang kadang kemampuan untuk memahami sesuatu itu kurang, maka di dalam Alkitab sudah tertulis bahwa janganlah kamu takut mengatakan sesuatu, karena Roh Kudus akan bekerja kepadamu. Maka pertama-tama kalau Anda memang berniat untuk menjawab sesuatu yang ditanyakan kepadamu terkait keimanan atau terkait apapun itu, Anda harus meminta kekuatan Roh Kudus, agar kekuatan Roh Kudus, Roh yang suci, bisa membantu Anda memahami dan mendapatkan sesuatu pengetahuan yang secara langsung dari Roh Kudus, sehingga Anda bisa menjawabnya. Ini pengalaman dari saya. Pernah teman-teman, saya sama sekali tidak paham terkait tentang mengapa Yesus berdoa. Nah, saya tidak paham. Ketika kami lagi diskusi bersama beberapa teman-teman yang dari Muslim, dan saya dari Katolik, dan teman saya dari Protestan, saya ditanyakan. Kami berdebat santai-santai saja, nggak berat-berat amat seperti yang lain, nggak menghina dan lain sebagainya. Saya ditanya, Gung, bagaimana pendapatmu terkait kenapa Yesus itu berdoa? Dia berdoa kepada siapa? Kepada siapa kalau dia itu sebenarnya Tuhan? Nah, awalnya saya bingung juga, iya juga ya gitu. Saya bilang, waduh Tuhan, saya bisa malu ini Tuhan kalau saya nggak bisa jawab ini. Saya bilang kan, tetapi teman-teman saya yang dari Muslim bilang, kalau nggak tahu jawab nggak apa-apa, jawab aja sesuai dengan pengetahuanmu katanya. Jadi saya sebelumnya dalam hati sambil diskusi dalam hati saya berdoa, Tuhan, Roh Kudus bantu saya untuk bisa menjelaskan ini. Nah, setelah saya terdiam beberapa menit, ya paling lama 5 menit lah ya, Roh Kudus bekerja. Ini Roh Kudus benar-benar bekerja, dan tiba-tiba saya teringat. Nah, saya akan menjawab apa pertanyaan Anda. Saya bilang, kenapa Yesus harus berdoa kepada Bapa? Anda harus tahu bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Dia berdoa secara manusia. Gitu, saya bilang begitu. Dan saya memberitahukan itu jelas sesuai dengan, betul benar-benar jelas sesuai dengan pengetahuan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada saya. Dan ini bukan pengetahuan saya, dan saya sampaikan ini spontan saya mengeluarkan. Akhirnya saya sendiri ketika mengatakan, oh iya juga ya, akhirnya saya sendiri paham ketika saya mengatakan itu. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi teman-teman, begini, kalau kalian ditanyakan sesuatu terkait keimanan kalian, kalau memang kalian tidak paham, bilang saja saya tidak paham, mohon maaf. Kalau Anda paham, katakan. Dan kalau memang Anda benar-benar mau menjawab itu dan Anda belum terlalu memahami itu tetap ingin menjawab, maka Anda seharusnya berdoa dulu kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang punya segala sesuatu bisa memberi Anda hikmat dan pengetahuan, sehingga Anda dan saya bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus lewat akal dan pikiran kita yang secara
apa namanya ya, secara spontan terjadi itu, gitu ya teman-teman ya. Beritakanlah Injil, kabar gembira, Injil kerajaan surga seperti Tuhan Yesus dengan santai dan apa adanya. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi juga. Beritakanlah Injil atau kabar gembira ini dengan baik, dengan gembira, jangan dengan emosi gitu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saling menghargai yang perbedaan yang ada di Indonesia. Apapun agama saudara-saudari kita sebangsa setanah air di Indonesia, kita wajib dan harus saling menghargai. Dan misalnya kalau Anda beragama Kristen, Katolik, Protestan misalnya, iman terhadap Yesus Kristus seperti yang disampaikan oleh Romo Suseno, bukan sesuatu hal yang dibuktikan ya, tetapi ada hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dan terbukti bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan itu ada. Pengetahuan tentang Tuhan ini, kalau kita berbicara secara pengetahuan dan lain sebagainya, bisa-bisa kita melebihi pengetahuan kita atau kurang masuk akal ketika kita membahas tentang Tuhan. Tetapi ini menurut saya, Tuhan itu adalah sesuatu yang secara pribadi memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu ada begini, dan kita harus mengimani secara ini dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya, dan itu adalah sesuatu pribadi yang bekerja di dalam hati dan nurani kita sendiri, bukan sesuatu hal yang diperdebatkan. Kalau diperdebatkan, menurut saya tidak akan sampai kepada titik temu yang ujungnya membahagiakan. Tidak ada menurut saya, karena ujung-ujungnya itu akan menimbulkan sakit hati di mana kepercayaan si A menghina kepercayaan si B, kepercayaan si B menghina kepercayaan si A. Begitu aja terus saling menghina akhirnya pada ujungnya, dan tidak mendapatkan kebahagiaan atau kesimpulan atau titik terangnya. Karena itu yang saya bilang tadi, Tuhan itu adalah suatu pribadi yang memberikan pengetahuan kepada siapa dia inginkan. Misalnya Tuhan mencintai Anda karena memang Anda pantas dicintai, ya ada aja jalannya bahwa Anda akan dekat dengan Tuhan. Yang penting Anda ya melakukan sesuatu hal-hal yang menjadi tugas Anda sebagai manusia. Ini menurut saya dan pemahaman saya secara individu dan secara pribadi. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman, jangan ragu dan jangan bimbang apapun yang Anda lakukan. Selalu mintalah kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah terang dan kebenaran yang bisa memberikan pengetahuan secara spontan kepada Anda. Oleh karena itu saja. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kita jangan lagi saling menghina. Tetapi kalau Anda memang membutuhkan diskusi tentang agama, membutuhkan perdebatan, maka berdebatlah dengan baik. Tetapi sebelum berdebat, gunakan akal dan pikiranmu dan hati nuranimu, agar di ujungnya Anda tidak menghina agama sebelah dan agama sebelah menghina agama sebelah. Itu jangan. Karena begini teman-teman, kalau misalnya kita kan saya mengimani Tuhan saya adalah Tuhan yang benar, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Tetapi pada akhirnya kita semua manusia, apapun agama dan keyakinannya, pada akhirnya kita semua percaya di akhirat hidup kita akan menghadapi pengadilan surgawi atau akan diadili di akhirat. Nah, ketika Anda menghina agama sebelah, ketika Anda menghina agama sebelah, begitu juga sebaliknya, itu juga nanti akan diadili, dan sama aja Anda menghina Tuhan Anda sendiri. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Anda tidak akan mengingini Anda menghina kepercayaan orang lain gitu. Jadi kalau Anda melakukan hal itu, menurut saya itu Anda juga sudah menghina Tuhan Anda. Jika teman saya dari Katolik menghina Tuhannya orang lain, berarti sama saja dia menghina Tuhannya sendiri. Jadi kalau Anda tidak mau mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang diperbuat di akhirat, maka jangan melakukan hal-hal buruk. Dan jika Anda mau mendapatkan ganjaran baik di akhirat, maka lakukanlah yang terbaik di dunia, sehingga nanti kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan di akhirat. Ingat, kita punya akhirat, dan kita semua akan diadili nanti di surga. Oleh karena itu, mari beragama menggunakan akal, hati, dan pikiran. Tuhan Yesus memberkati.